Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali setiap aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Demikianlah dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meninggalkan tingkah laku yang lama, tingkah laku yang buruk, dan menuju kepada pembaharuan dengan kehidupan yang baru, yang penuh dengan harapan dan perubahan. Inilah yang sebenarnya dirindukan oleh banyak orang. Di dalam kehidupan yang tadinya tidak mengenal tentang Tuhan, dan akhirnya mengenal tentang Tuhan. Banyak orang yang tadinya hidup dalam kegelapan dan masa lalu yang suram, namun ada waktunya dia mengenal Tuhan dan berubah dari perilaku yang kelam itu menuju kepada terang. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang adalah pengikut Kristus, belajar untuk meneladani sikap Kristus dan tingkah lakunya. Banyak orang tidak menyadari ini, di mana setiap perilaku kita itu harus berkaitan dengan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu makanya di nats ini dikatakan orang yang mencuri janganlah lagi mencuri. Jangan ulangi kelakuan yang tidak baik itu. Jangan ulangi perilaku yang sudah dianggap sebagai kesalahan. Jangan lagi kita hidup di dalam keberdosaan kita. Karena Tuhan menginginkan ada perubahan. Karena itu selalu dikatakan dalam firman Tuhan, bukan kematian orang fasik yang aku harapkan, tetapi kembalinya orang berdosa. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya. Sehingga ketika nats ini mengatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, itu bentuk daripada arahan agar orang yang melakukan kesalahan itu stop dengan kesalahannya. Dan Tuhan mengarahkan lagi dengan firman-Nya, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Berarti kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Maka kehidupan kita ini sebenarnya diciptakan untuk hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Itu makanya kita hidup bekerja, hidup melakukan kebaikan. Banyak orang yang bekerja tetapi tidak berperilaku baik atau kelakuannya baik. Tapi di sini kita mau melihat diarahkan untuk bekerja keras dan pekerjaan yang baik. Supaya apa kita melakukan itu semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Supaya ketika kita bekerja keras,
Ketika kita melakukan pekerjaan yang baik itu dengan tangan kita sendiri, maka kita dapat berbagi dengan orang lain. Kita berbagi kepada orang lain tentang kasih setia Tuhan dan berkat-Nya. Orang yang berkekurangan, kita bantu. Orang yang berkekurangan, kita perhatikan. Karena dari sinilah kehidupan kita akhirnya menjadi kehidupan yang terbaharui. Tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri. Tidak hanya mementingkan apa yang bisa aku capai. Tidak itu. Tetapi ketika aku dapat melakukan pekerjaan dengan baik, maka di sini aku juga akan melakukan tindakan yang baik kepada orang lain. Tidak hanya mementingkan diriku, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi tetap memikirkan, berempati kepada orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berhentilah melakukan hal yang tidak baik dan lakukanlah kebaikan untuk menjadi orang-orang yang dapat berbagi berkat kepada orang lain di dalam kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyatakan tindakan kebaikan yang penuh kasih. Karena itu ajari kami Tuhan untuk melakukan itu di dalam setiap kehidupan kami. Di setiap aktivitas kami. Ajari kami untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berguna di hadapan-Mu. Agar kami dapat bersyukur Tuhan dalam segala hal. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang yang percaya kepadamu. Yang sakit Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan dan penderitaan. Biarlah kasih setiamu Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga mereka dapat menghadapi dan menjalani kehidupan mereka. Dan dimenangkan oleh kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap menjaga prokes kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dari kami. Horas, horas, horas.